Pada masa perkuliahan, saya mendapatkan tawaran melanjutkan studi S2 dengan beasiswa. Sebagian berupa pembebasan biaya kuliah, namun tanpa biaya hidup. Saat itu saya bingung, karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan hidup saya. Sementara mereka juga harus membiayai adik yang sedang kuliah. Dengan memberanikan diri, saya menanyakan lowongan asisten dosen kepada salah satu dosen yang dikenal peduli terhadap mahasiswa. Alhamdulillah, saya diterima sebagai asisten dosen dengan gaji Rp2.500.000 per bulan. Jauh di atas ekspektasi saya. Saya menjalani perkuliahan sambil mengerjakan banyak proyek sebagai asisten dosen. Saya memaksakan diri untuk bertahan dan menyelesaikan keduanya. Pada akhirnya, saya berhasil lulus. Tetapi kondisi mental saya kurang baik. Saya mengalami depresi. Meskipun saat itu belum terpikir untuk berkonsultasi dengan psikolog. Setelah lulus, saya bekerja hampir 2 tahun di salah satu perusahaan besar yang termasuk Big Four dengan gaji 1 digit. Beban kerja yang saya terima terasa lebih berat dibandingkan rekan lain. Saya merasa diperlakukan tidak menyenangkan. Dibedakan karena saya minoritas, berpenampilan sederhana, dan memiliki kepribadian yang kurang tegas. Ketika saya kesulitan dan bertanya, saya sering menjadi prioritas terakhir untuk dibantu. Saya tinggal di kamar kos berukuran sekitar 2x3 meter yang hanya cukup untuk tidur dan sedikit ruang beribadah. Kondisi tersebut semakin memperburuk mental saya hingga sering muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Saya sempat bercerita kepada teman kuliah dan disarankan mengikuti terapi Healing Soul. Terapi tersebut hanya membuat saya merasa lebih baik selama 1 hari. Setelah itu, depresi kembali muncul. Setelah hampir 2 tahun, saya memutuskan mencari pekerjaan baru. Saya mengirim lamaran ke sekitar 100 perusahaan dan mengikuti banyak wawancara. Akhirnya, saya diterima di sebuah startup dengan gaji 2 kali lipat tanpa negosiasi. Saya pindah ke kos yang lebih layak, membeli motor, dan kondisi mental saya membaik secara signifikan. Saya mulai menikmati pekerjaan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perundungan, dan atasan mengajarkan banyak nilai kehidupan. Perusahaan juga mendukung pengembangan diri melalui berbagai pelatihan, termasuk kursus bahasa Inggris gratis. Pekerjaan berikutnya berada di kantor kecil dengan kondisi finansial terbatas, tanpa bonus dan kenaikan gaji. Namun, hubungan antar pegawai sangat akrab. Kami sering menghabiskan waktu bersama dan saling berbagi cerita. Di tempat ini, saya merasa sangat cocok dengan rekan kerja. Pada pekerjaan selanjutnya, tidak ada kesempatan promosi, tetapi sistemnya work from home. Saya tidak menyangka sistem ini memberi dampak besar bagi hidup saya. Saya memiliki lebih banyak waktu, energi, dan ketenangan. Tidak ada drama kantor karena interaksi terbatas pada pekerjaan.